296 Yukishiro Sa. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Yukishiro Sa meninggalkan Green Finesse, dia duduk di kursi belakang Toyota Land Rover. Wajahnya sedingin es dan matanya berkilau. Kawakami Gensai merasa malu dengan apa yang terjadi. Dia pikir ketenaran dan kekuatannya akan cukup untuk menakuti gadis kecil Tionghoa itu, tapi dia akhirnya menembak dirinya sendiri. Kawakami-san, apakah kamu benar-benar percaya dengan perkataan wanita itu? Yukishiro Sa bertanya perlahan. Saya pikir itu semua hanya gertakan. Kawakami Gensai memeluk Wakizashi di dadanya dan berkata dengan alis berkerut. Grandmaster Chen Beixuan adalah Grandmaster paling kuat di Tiongkok, dan bahkan guru saya pun menghormati kekuatan dan keterampilannya. Mengapa seseorang yang begitu berkuasa pergi ke perguruan tinggi di kota Jin? Percayakah Anda, seorang Grandmaster Kendo membawa ransel ke universitas? Nyonya, saya yakin bahwa wanita Tionghoa ini sedang menggertak. Dia telah menyebutkan nama Guru Chen sehingga membuat kami takut, membuat kami percaya bahwa dia, entah bagaimana, ada hubungannya dengan Guru Chen. Kawakami Gensai mendengus dan berkata, keluarga Tang hanyalah klan kecil di kota Jin yang kecil, tidak ada tandingannya dengan keluarga Yukishiro kami yang perkasa yang menguasai seluruh pulau Kyushu. Yukishiro Sa tetap diam, saat senyuman terlihat di wajahnya. Kawakami-san, kamu bukan seorang wanita dan karena itu tidak memiliki intuisi seorang wanita. Ketika Tang Yifei menyebut nama Chen Beixuan, dia mengepalkan tinjunya sedikit, dan aku bisa melihat cahaya muncul di matanya. Jelas sekali dia punya melihat Chen Beixuan dan saya yakin bahwa hubungan mereka sangat rumit. Cara dia berbicara tentang dia seolah-olah dia sedang berbicara tentang mantannya. Soga, Kawakami Gensai mengangguk. Dia adalah seorang master kendo yang kuat tetapi tidak memiliki keterampilan dalam membaca pikiran orang. Keahlian khusus pada gadis itulah yang membuatnya menghormati Yukishiro Sa. Dia tidak mengklaim kursi kekuasaan hanya karena hak kesulungan dan harus menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, semua orang yang menentangnya kini telah mati di Samudera Pasifik. Gadis itu memiliki kemampuan observasi yang tajam sehingga bisa melihat menembus pikiran siapapun. Kawakami Gensai seringkali merasa telanjang di hadapan gadis itu karena ia terus-menerus merasa gadis itu mengetahui semua pikirannya, termasuk pikiran yang belum terlintas di benaknya. Dia hanyalah seorang wanita yang tidak diinginkan, dibuang dan menyedihkan. Keluarga Tang pasti akan mengalami kemunduran jika dia terus memegang kendali. Yukishiro Sa menggelengkan kepalanya. Dia mengharapkan lebih banyak dari Tang Yifei. Dia mengira dia akan menjadi seperti dia, tenang, cerdas, dan rasional. Namun, dia sangat kecewa. Sekarang aku benar-benar ingin bertemu Chen Beixuan ini, aku ingin tahu pria seperti apa yang bisa memikat Tang Yifei. Yukishiro Sa tersenyum ringan. Kawakami Gensai tiba-tiba memasang wajah tegang dan berkata, Nyonya, harap berhati-hati dengan apa yang Anda inginkan. Chen Beixuan adalah Grandmaster paling mematikan di Tiongkok dan berada di dekatnya sama berbahayanya dengan berada di dekat harimau. Aku punya kamu, bukan? Yukishiro Sa akhirnya tersenyum. Dia biasanya memasang wajah acuh tak acuh dan dingin, dan itu membuat senyuman langka di wajahnya semakin memikat. Kecantikannya bagaikan jerat iblis, menggiurkan namun beracun. Kawakami Gensai telah berlatih kendo selama 30 tahun, namun tetap saja pikirannya tertarik pada keinginannya. Dia segera menundukkan kepalanya untuk menghindari pemandangan keindahan yang berbahaya ini. Kendoku tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Master Chen. Aku pikir hanya guruku yang bisa mengusirnya. Grandmaster Kitaniwakawa. Yukishiro Sa mengerutkan alisnya saat senyumnya menguap. Jika ada seseorang di keluarga Yukishiro yang masih ditakuti oleh Yukishiro Sa, itu bukanlah ayahnya yang tidak berguna, bukan pamannya yang kejam, dan juga bukan kakeknya yang sedang sekarat yang menjadikannya ahli waris resmi, melainkan seorang lelaki tua yang mengenakan kendo polos, jas dan wakizashi sepanjang tahun. Namanya Kitaniwakawa. Grandmaster Kendo ini terlihat seperti biksu pengemis, tapi dia terkenal di wilayah Kyushu dan Shikoku. Bahkan para pemimpin daerah setempat harus berbicara kepadanya dengan penuh rasa hormat. Sebuah kabupaten di Jepang setara dengan sebuah provinsi di Tiongkok. Menteri daerah manapun sama pentingnya dengan wali kota Tokyo. Satu-satunya tingkat pemerintahan di atas menteri negara adalah Perdana Menteri Jepang dan menteri kabinetnya. Meskipun politik Jepang sebagian besar didorong oleh perusahaan-perusahaan besar,
dan status pejabat pemerintah tidak setinggi di Tiongkok. Hal ini menunjukkan ketenaran dan pengaruh Kitaniwakawa. Faktanya, tanpa dukungan Kitaniwakawa, Yukishiro-sa tidak akan pernah menjadi penguasa keluarga Yukishiro saat ini. Meskipun Yukishiro-sa membanggakan dirinya karena mampu melihat pikiran orang, dia tidak pernah bisa membaca pikiran Kitaniwakawa. Baginya, pikirannya diam seperti kolam air yang dalam. Ketika dia melihat ke dalamnya, dia hanya melihat bayangannya sendiri. Chen Beixuan sangat kuat, begitu pula guruku. Kawakami Gensai mendongak saat nyala api menari-nari di matanya. Dalam pikirannya, Kitaniwakawa adalah eksistensi yang saleh dan dapat dengan mudah menjatuhkan Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Yukishiro-sa tidak memberikan jawaban, namun cahaya aneh di matanya menjadi lebih terang. Dia berpikir bahwa ini akan menjadi perjalanan yang santai, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa mungkin ada naga sejati yang tersembunyi di depan mata di kota kecil Tiongkok. Meskipun informasi gadis Tiongkok tentang Chen Beixuan belum terbukti, dia sudah mulai gelisah. Chen Fan tidak mengetahui apa yang terjadi di klub Green Finesse. Dia punya hal lain yang harus dia fokuskan. Ini keempat kalinya dalam minggu ini mereka mencoba menyusup ke pabrik. Unit operasi terselubung Samsung semakin berani. Titik terjauh yang mereka capai adalah pos pemeriksaan keempat dan kami bahkan harus memperingatkan unit Chang Dragon yang ditempatkan di dekatnya. Di dalam taman yang tenang, ahli strategi menarik Chen Fan. Yukin mengeluh sambil memasang wajah muram. Chen Fan duduk di seberang meja, menyeruput tehnya. Dia sepertinya tidak merasa terganggu sama sekali dengan berita itu. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah orang-orang itu idiot? Mereka tahu kita dijaga oleh militer, namun mereka tetap terus berdatangan. Tiba-tiba, sedikit rasa malu muncul di wajah Yukin. Kamu tahu bahwa kebijakan luar negeri kita baru-baru ini adalah menyesuaikan diri dengan Korea untuk menekan kekuatan Jepang. Keluarga Lee memiliki banyak pendukung di Tiongkok, dan sebelum Yukin selesai, Chen Fan memotongnya dengan anggukan. Ini bukan pertama kalinya politisi berkolusi dengan kekuatan asing. Perkembangan grup Samsung di Tiongkok baru-baru ini pasti telah memenuhi kantong banyak pejabat Tiongkok, termasuk mereka yang berada di dalam markas militer. Hal itulah yang menjadi alasan di balik kecerobohan unit operasi terselubung Samsung. Lee Hyun Bin pasti putus asa. Dari penutupan lab hingga pendirian Azure Talisman Pharmaceutical, semuanya menunjukkan keberhasilan kami dalam penelitian kami. Ditambah lagi, produksi massal Vitality Serum sudah berlangsung dan akan segera mencapai target pasar, namun mereka masih belum mendapatkan hak penjualan apapun. Mereka mungkin menyadari bahwa Samsung Biotech telah dicabut haknya oleh kami dan pesaing mereka. Keluarga Lee dari grup Samsung tidak akan duduk diam dan menerima hal itu. Yukin menganalisis situasinya dengan tenang. Industri farmasi adalah dunia yang tidak bisa ditawar-tawar dan berkurangnya pesaing dalam industri ini berarti semakin banyak bagian yang dibagikan bagi semua orang yang terlibat. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Samsung Biotech adalah perusahaan yang tidak berpengalaman dan kecil dibandingkan dengan Aid International dan aliansinya. Bahkan seluruh kekuatan grup Samsung tidak akan mampu menggoyahkan aliansi lama yang telah terbentuk dari persaingan yang ketat. Namun, sejak Aid International mempekerjakan Theseus, mereka telah kehilangan hak penjualannya. Chen Fan berkata dengan dingin, "Tuan Chen, haruskah kita memberikan peringatan langsung kepada Lee Hyun Bin dan menyuruhnya pergi?" Yukin bertanya, "Tidak, dia telah melakukan apa yang telah dia lakukan, dan dia harus siap membayar harganya. Tidak ada yang mengambil barang-barangku secara gratis." Chen Fan tersenyum lalu bangkit. "Terima kasih untuk tehnya, Nona Yu." Kemudian, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan pergi, meninggalkan Yukin khawatir tentang eskalasi situasi yang terus berlanjut. Sementara Chen Fan sangat percaya diri, Yukin kurang optimis tentang masa depan. Unit operasi terselubung Samsung hanyalah puncak gunung es, dan masih banyak lagi yang akan terjadi. Bulan Gelap dan Theseus dari Sekte Hong, Pantom telah bersembunyi di kegelapan sejak awal, menunggu waktu mereka. Chen Fan memang kuat, tapi apakah dia cukup kuat untuk menangkal begitu banyak kekuatan mematikan? Sementara itu, Chen Fan sedang berjalan menuju kelas umum terakhir yang dia tawarkan untuk semester ini. Dia pernah menjadi profesor tamu di Departemen Biologi Universitas Kota Jin di bawah kepemimpinan Chen Beixuan. Dia menawarkan kelas pilihan setiap minggu. Ruang kelas selalu dipenuhi siswa yang ingin menyerap ilmunya atau kehadirannya yang saleh.
Banyak mahasiswa dari universitas lain di kota Jin juga melakukan perjalanan ke Universitas Kota Jin dan menghadiri kelas tersebut. Hari ini, saya akan mengekstrapolasi teori tentang gen dan evolusi. Chen Fan mengumumkan dengan percaya diri. Barisan depan ditempati oleh penggemar kerajaannya seperti Zhong Yaoyao. Namun, Zhong Yaoyao tidak ditemani oleh Fang Qiong seperti biasanya, melainkan seorang pemuda berpenampilan feminin, Li Hyunbin. Setelah kelas selesai dan sebagian besar siswa telah meninggalkan ruangan, Li Hyunbin berjalan ke arah Chen Fan dan mengulurkan tangan. Profesor Chen, saya sangat senang bertemu langsung dengan Anda. Zhong Yaoyao mengikuti di belakangnya, berseri-seri dari sisi ke sisi. Profesor Chen, ini siswa pertukaran dari Korea, dan namanya Li Hyunbin. Dia adalah CEO Samsung Biotech. Ah, benarkah? Chen Fan menjawab dengan tenang. Apa yang Anda butuhkan, Tuan Li? Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, atas nama Samsung Biotech, tentang Vitality Serum. Li Hyunbin tersenyum. Chen Fan langsung menolak, saya minta maaf, informasi tentang Vitality Serum dirahasiakan. Hak penjualannya telah diberikan kepada Aid International dan perusahaan farmasi lainnya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, saya sarankan Anda bertanya kepada Aid International. Tatapan Li Hyunbin menjadi dingin begitu dia mendengarnya. Jika dia bisa mendapatkan penjualan dengan mudah, dia tidak perlu datang ke Tiongkok. Kalaupun bisa mendapatkan kuota penjualan, grup Samsung tetap belum puas. Dia menginginkan lebih, dia menginginkan resepnya. Dengan pemikiran itu, Li Hyunbin memasang senyuman palsu dan kemudian menatap Chen Fan. Tuan Chen, apakah Anda ingin mempertimbangkan kembali keputusan Anda? Dua pusaran gelap muncul di matanya, menggoda dan mematikan. Itu menarik kesadaran orang-orang di sekitarnya terhadapnya. Pikiran Zhong Yaoyao sudah menjadi lesu dan tumpul. Jiwanya seolah tersedot ke dalam lubang hitam mata pemuda Korea itu. Chen Fan mengerutkan alisnya dan tersenyum setengah. Beraninya kamu memamerkan mantra Dharma di depanku. Kamu sedang berkhotbah di paduan suara. Cahaya gelap di dalam mata Li Hyunbin berasal dari kekuatan yang terbangun ketika dia baru berusia 7 tahun. Keluarga Li sangat gembira dengan penambahan orang luar biasa di keluarga mereka. Keluarga Li adalah dinasti perdagangan, sehingga jarang sekali mereka menghasilkan ahli waris yang memperoleh kekuatan pribadi seperti itu. Penguasa keluarga Li bahkan telah menyewa seorang ahli energi jiwa elit untuk menunjukkan kepada Li Hyunbin bagaimana caranya. Ketika Li Hyunbin akhirnya berusia 16 tahun, dia juga sudah menjadi kelas luar biasa yang kuat. Dia unggul dalam kekuatan Dharma energi jiwa dan terkenal karena ketidakpastiannya. Dia bisa menghipnotis korbannya tanpa disadari bahkan tanpa menunjukkan tanda-tanda menggunakan kekuatannya. Ditambah lagi, dia ahli dalam penipuan dan tahu bagaimana menggunakan penampilannya yang menawan, status sosial yang tinggi untuk menurunkan kewaspadaan korbannya. Di Korea, dia telah merusak reputasi banyak bintang muda dan putri dari keluarga baik-baik. Zhong Yaoyao dengan cepat menjadi mangsa pesonanya begitu dia tiba di Tiongkok. Kamu lebih suka menjalaninya dengan cara yang sulit, bukan? Kamu hanya seorang profesor universitas, bagaimana kamu berencana untuk menyimpan rahasia yang begitu berharga? Li Hyunbin mendengus saat cahaya gelap mulai bertambah intensitasnya. Energi jiwa dunia lain dibentuk kembali oleh seni rahasia menjadi gelombang energi tak terlihat yang mengalir ke mata Chen Fan, mencoba untuk menguasai kesadaran Chen Fan. Li Hyunbin telah menggunakan seni ini untuk menjebak banyak orang kaya dan berkuasa. Meskipun pengesampingan kesadaran hanya bisa bertahan dalam waktu singkat, itu seharusnya cukup waktu baginya untuk mengeluarkan resep serum vitalitas dari mulut Chen Fan. Yang mengejutkannya, Chen Fan tidak terpengaruh oleh karya seninya. Cahaya biru muncul di matanya saat Chen Fan tersenyum. Tiba-tiba, Li Hyunbin merasakan tsunami energi jiwa yang lebih dahsyat dan luas dari gurunya datang ke arahnya. Energinya terasa sebesar dan sedalam lautan, namun sekuat dan sekeras baja. Di hadapan kehadiran yang tak terbayangkan seperti itu, energi jiwa Li Hyunbin tampak seperti perahu nelayan kecil di hadapan ombak besar yang menerjangnya dengan segala bebannya. Bang! Gelombang kekuatan tak kasat mata menyapu seluruh ruangan. Pemuda itu merasakan sebuah pukulan keras mendarat di pikirannya dan itu membuatnya terhuyung-huyung, menjatuhkannya ke tanah. Darah mengalir dari seluruh lubang di wajahnya, membuatnya tampak seperti iblis berdarah. Hyunbin, apa yang terjadi? Zhong Yaoyao panik dan bergegas menenangkan Li Hyunbin. Bagaimana kamu memecahkan seni rahasiaku?
Li Hyunbin tidak menyisihkan momen apresiasi untuk Zhong Yaoyao. Meskipun darah tumpah di seluruh wajahnya, dia menatap Chen Fan dan bertanya dengan tidak percaya. Pertandingan energi jiwa jauh lebih mematikan dibandingkan dengan seni bela diri. Orang yang dikalahkan mungkin menderita luka jiwa secara permanen yang akan menghilangkan kekuatan seseorang yang luar biasa. Energi jiwa Li Hyunbin dihancurkan oleh kehendak ilahi Chen Fan. Seni rahasia yang telah dia sempurnakan selama dekade ini dilawan sepenuhnya oleh Chen Fan. Jika bukan karena Chen Fan menahan kekuatannya, otaknya mungkin sudah meledak. Anggaplah ini sebagai pelajaran tentang pentingnya kerendahan hati. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan ringan, "Jika kamu berani menyinggung perasaanku lagi, aku akan membunuhmu." Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Chen Fan tidak menyia-nyiakan satu detik pun lagi pada pemuda Korea itu. Dia berbalik dan berjalan pergi. Li Hyunbin mungkin adalah sosok yang kuat di keluarga Lee di grup Samsung, tetapi di mata Chen Fan, dia hanyalah seekor semut. Dia melawan seniku, seni rahasiaku. Li Hyunbin merosot ke tanah, wajahnya yang berdarah yang setengah tertutup oleh rambut. Namun, dia tampaknya tidak peduli dengan penampilannya tetapi terus bergumam pada dirinya sendiri dengan bodoh. Seni rahasia energi jiwa inilah yang membantunya mengklaim supremasi dalam keluarga Lee. Sebagai tuan muda yang gagah dari keluarga Lee yang perkasa, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh seorang profesor universitas. Egonya yang rapuh hancur, dan dia tidak mau menerima kenyataan. Sialan Lee Hyuk-gyu, kecerdasannya salah. Chen Fan adalah Grandmaster energi jiwa. Sialan kau Aid International, mereka pasti mengetahui kekuatan Chen Fan dan telah menunggu untuk melihat kekalahanku. Pantas saja belum ada kekuatan lain yang bergerak. Dan terkutuklah kamu, Chen Baeksuan. Kamu telah membalas dengan seni rahasia dan menghancurkan energi jiwaku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Api berbisa muncul di mata Li Hyunbin. Dia membenci Lee Hyuk-gyu karena gagal mengetahui kekuatan Chen Fan yang sebenarnya. Namun, dia tahu kesalahannya bukan pada dirinya. Lee Hyuk-gyu hanyalah seorang manajer sebuah perusahaan, yang mungkin memiliki sumber daya di Korea, tetapi di Tiongkok, dia tidak berdaya. Dia membenci sikap diam Aid International yang disengaja tentang identitas asli Chen Fan. Mereka pasti merasa senang padanya sekarang. Orang yang paling dibenci Li Hyunbin adalah Chen Fan. Dia telah memilih untuk mengabaikan kekuatan keluarga Lee di belakang Li Hyunbin dan mengalahkannya sepenuhnya. Lebih buruk lagi, dia telah merampas semua energi jiwa berharga yang telah dia manfaatkan selama beberapa dekade. Perlu beberapa tahun baginya untuk memulihkan diri dan memulai kultivasinya dari awal. Seseorang tolong, tolong. Seorang pejalan kaki akhirnya menemukan wajah pemuda Korea yang berdarah itu. Dia berteriak minta tolong. Semua orang bergegas menuju Lee Hyunbin dan membawanya ke kantor perawat sekolah. Bahkan saat dia digendong, Lee Hyunbin berjuang untuk melepaskan diri dan berteriak sekuat tenaga, Chen Baeksuan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Baru setelah Lee Hyunbin dibawa pergi oleh orang lain, tubuh Zhong Yaoyao sedikit menggigil. Seolah-olah seseorang telah menyiramnya dengan air dingin, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih dan sadar akan situasinya. Sial, kupikir aku hanya mengikuti permainannya. Apa aku benar-benar jatuh cinta padanya? Apa yang Profesor Chen katakan? Mengapa saya tidak dapat mengingatnya? Mengapa Lee Hyunbin mulai berdarah tanpa alasan? Saat kenyataan mulai terjadi, Zhong Yaoyao merasakan hawa dingin di punggungnya. Apakah aku kesurupan? Lee Hyunbin adalah seorang playboy yang tampan, namun Zhong Yaoyao juga merupakan pemain yang tak kalah berpengalamannya di panggung drama remaja. Dia telah menghancurkan banyak hati tetapi tidak pernah membiarkan dirinya menjadi serius bahkan sedikit pun. Jadi hampir jatuh cinta pada Lee Hyunbin telah membuatnya takut dan membuatnya merasa beruntung karena pertikaian Lee Hyunbin dengan Chen Fan telah menyadarkannya. Setelah dia berurusan dengan Lee Hyunbin, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan-jalan di sekitar kampus. Universitas Kota Jin menempati lahan yang luas. Di dalam, universitas dipenuhi dengan taman-taman indah dan tempat peristirahatan yang sering dikunjungi para sejoli setelah gelap. Senja baru saja menyingsing, sehingga sebagian besar siswa berada di kantin untuk makan malam, bahkan sejoli pun tidak ada di taman. Chen Fan berjalan ke jalan kecil yang mengarah lebih jauh ke taman, tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya dan berkata, "Keluarlah sekarang, aku tahu kamu ada di sana."
Sepasang suami istri yang duduk tidak jauh dari jalan setapak mendengar Chen Fan. Pemuda itu merasa gembira setelah melihat Chen Fan berbicara pada dirinya sendiri. Pria itu sungguh aneh. Apakah kamu melihatnya berbicara pada dirinya sendiri? Gadis itu menutup mulutnya untuk menahan tawanya. Matanya tertuju pada wajah tampan Chen Fan. Chen Fan menunggu sebentar dan tidak mendapat jawaban. Jadi dia berkata dengan ringan, "Saya berada di jalur ini hanya sekali seminggu dan ini adalah minggu terakhir yang saya lewati di sini. Ditambah lagi, apakah Anda tidak takut dengan kemarahan keluarga Li dengan mendorong Lee Hyun Bin untuk mengejar saya? Keluarga Li dari grup Samsung tidak layak menjadi perhatian kami." Sebuah suara halus akhirnya terdengar. Seorang pemuda berambut pirang muncul dari balik pavilion. Tubuhnya yang tinggi terbungkus dalam setelan putih pesanan Italia. Di bawah pinggangnya, dia mengenakan celana panjang putih dan sepatu putih yang serasi. Dia tampak gemilang meskipun cahaya redup di sekelilingnya. Ciri-cirinya terpahat di wajahnya dan tampak setampan Chen Fan. Cahaya keperakan dengan warna kilat menyala secara tiba-tiba. Saat matanya bertemu dengan Chen Fan, dia sedikit membungkuk. "Saya Zoro, senang bertemu dengan Anda, Tuan Chen." Pemuda berambut pirang itu berbicara bahasa Mandarin yang sempurna dengan senyuman di wajahnya. Dia adalah underboss dari Sekte Hong, Zoro sang Raja Guntur. Oh sial, memang ada seseorang di sana. Pasangan itu dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba seorang asing berambut pirang. "Saya yakin Tuan Park tidak akan keberatan menggunakan Lee Hyun Bin sebagai umpan untuk memancing Anda keluar." Zoro mengangkat bahu. Seorang pria Asia muncul dari balik pohon besar. Pria Asia ini kurus dan kurus. Dia memiliki tulang pipi yang tinggi dan sepasang mata sipit. Kulitnya berwarna lilin, namun di matanya, ada cahaya tajam yang berkilau. Dia hanyalah pewaris keluarga Li, bukan masalah besar. Bahkan tuan keluarganya harus berbicara kepadaku dengan hormat, apalagi Lee Hyun Bin. Pria Asia itu mendengus dan berbicara dengan bahasa Mandarin yang terbata-bata. "Saya Park Kyung Hwan dari Sekte Pengajaran Sejati, suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda, Guru Chen." Pria Asia itu membungkuk sedikit dan asal-asalan tanpa rasa hormat. Tatapan mematikannya tidak pernah lepas dari wajah Chen Fan. Tuan Park Kyung Hwan adalah master seni bela diri campuran di Korea, kepala sersan pasukan khusus nasional Korea. Dia juga dermawan keluarga Li. "Dia sudah lama ingin bertemu dengan Anda, Tuan Chen." Zoro menyela. Bahkan tanpa perkenalan Zoro, Chen Fan bisa merasakan sikap agresif yang datang dari Park Kyung Hwan. Dia pasti sama mematikannya dengan Black Nake. Energinya tampak berkumpul di sekitar kakinya, dan tendangannya menghasilkan kekuatan yang cukup untuk mematahkan batang baja. "Hanya kalian berdua?" Chen Fan tersenyum dan bertanya dengan nada menghina. Meskipun Zoro dan Park Kyung Hwan sama-sama merupakan sosok perkasa yang terkenal, kekuatan gabungan mereka masih jauh dari kekuatan Chen Fan. Chen Fan hanya membutuhkan satu langkah untuk menghabisi sebagian besar lawannya, termasuk beberapa Grandmaster dan Black Nake. Kedua orang ini tidak akan bertahan lebih lama dari 2 gerakan. Tuan Chen adalah Grandmaster nomor 1. Di Tiongkok, tentu saja, kami harus bersiap. Zoro menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 2 bayangan lagi muncul dari sudut yang tampaknya muncul begitu saja. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya cantik berusia 40-an. Dia berpakaian serba merah dengan rambut merah. Bahkan matanya berwarna merah tua. Senyuman memesona terlihat di wajahnya dengan malas, menutupi perasaan sebenarnya. Api kecil menari-nari di ujung kuku merahnya. Yang lainnya adalah seorang pria kulit hitam berotot tinggi dengan tinggi sekitar 2 meter. Kulitnya yang hitam mengkilat tampak sekeras besi. Meskipun suhu bulan Oktober dingin, dia hanya mengenakan tank top putih yang menutupi dada mengesankannya. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya membawa beban yang cukup untuk menghancurkan jalan beraspal. Dia tampak jauh lebih mengancam dan mengintimidasi dibandingkan petinju terkuat di dunia. Penampilannya saja akan membuat takut seorang anak dan membuatnya menangis. Crimson Lady, Olga, Buck, The Diamond. Mereka adalah 2 underboss lain dari Hong Sek. OMG, kenapa ada begitu banyak orang di sini? Pasangan itu tercengang dengan perkembangan tersebut. Mereka tidak pernah menyangka ada begitu banyak orang asing berpenampilan aneh yang bersembunyi di semak-semak pada jam seperti ini. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Tidak cukup. Chen Fan melihat 2 yang luar biasa yang terbangun dan kemudian berkata sambil tersenyum. "Dan saya
Suara dingin terdengar ke arah Chen Fan. Lalu Chen Fan akhirnya melihatnya di balik bayangan semak-semak. Bayangan itu berputar dan berubah menjadi bentuk yang samar-samar menyerupai manusia. Pertama kepala, lalu dada, perut, paha, tungkai, lalu kaki. Pria itu tiba-tiba berdiri tepat di depan semua orang seolah bayangan itu baru saja melahirkannya. Pasangan itu begitu ketakutan dengan perkembangan tersebut hingga mereka merasakan jantung mereka berdebar-debar bahkan tangisan mereka tercekat di tenggorokan. Dia adalah Theseus, sang pantom, pemimpin Dark Totem dan Super Overlord dunia bawah tanah. Tiba-tiba, 5 pejuang mematikan muncul di taman kecil, mengelilingi Chen Fan. Ketertarikan Chen Fan tidak tergoyahkan sampai dia melihat Theseus. Dari kelima pejuang asing, hanya Theseus yang layak mendapatkan waktunya. Chen Fan mengamati kekuatan bayangan gelap yang mengelilingi Theseus dan menyadari bahwa dia adalah yang luar biasa paling kuat yang pernah dia temui sejauh ini. Cara Theseus keluar dari bayangan menyerupai seni penyembunyian yang dipraktikkan oleh penggarap abadi. Terlepas dari kesamaan visualnya, seni penyembunyian adalah kekuatan Dharma tingkat tinggi yang hanya dapat digunakan oleh penggarap tingkat terhubung, sementara Theseus hanya memainkan beberapa trik visual untuk menciptakan ilusi bahwa ia muncul dari ketiadaan. Theseus sang hantu, Zoro sang raja petir, Park Kyung-hwan dari Sekte Pengajaran Sejati, Olga sang wanita merah tua, dan Bak sang berlian. 3 dari mereka adalah bawahan dari Sekte Hong, 1 adalah pemimpin totem gelap, dan yang terakhir adalah dermawan keluarga Lee dari grup Samsung. Mereka jelas mengejar Chen Fan. Tidak seorang pun, selain Chen Beixuan, yang bisa membangkitkan begitu banyak tokoh perkasa untuk mengeroyoknya. Theseus dianggap sebagai pembunuh mematikan dan super overlord di seluruh dunia dan dia lebih kuat daripada kebanyakan Grandmaster biasa. Sejak kapan grup Samsung dan Sekte Hong bekerja sama? Meski dikepung oleh 5 petarung super, Chen Fan tidak terpengaruh. Jadi dia bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Saya adalah dermawan keluarga Lee, bukan pelayan mereka. Park Kyung-hwan mendengus. Permusuhan yang keluar dari tubuhnya ditempa dalam pertempuran mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai kepala sersan pasukan khusus Korea, Park Kyung-hwan bagi militer Korea sama pentingnya dengan Ye Nantian bagi militer Tiongkok. Dia adalah sosok yang sangat berpengaruh di Korea sehingga bahkan keluarga Lee pun tidak berani memerintahnya. Saya bisa bernegosiasi atas nama Korea dengan negara lain, keluarga Lee tidak punya kendali atas saya. Park Kyung-hwan berkata dengan bangga. Dia membawa kebanggaan dan martabat khas mereka yang telah mencapai level Grandmaster. Grandmaster adalah naga sejati. Pepatah tersebut jauh melampaui Tiongkok. Park Kyung-hwan, Zoro dan Olga, mereka adalah kekuatan yang kuat. Meskipun mereka mungkin tidak mampu menahan diri di hadapan seluruh pasukan, tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari pertempuran tersebut. Begitu mereka aman, mereka bisa langsung membunuh siapapun yang memimpin tentara. Mereka dapat dengan mudah menimbulkan kekacauan di suatu negara dan menghancurkan supremasi hukum. Theseus dan Chen Fan bahkan lebih kuat dan sangat ditakuti oleh sebagian besar negara. Meski begitu, tidak semua negara tidak berdaya menghadapi serangan para pejuang mematikan ini. Unit Chang Dragon dulunya bertugas melenyapkan para pejuang kuat ini di Tiongkok. Bagaimanapun, para Grandmaster ini adalah makhluk fana, dan tidak dapat bertahan dari serangan mendadak senjata modern di tangan yang cakap. Tuan Chen, kami di sini bukan untuk bertengkar dengan Anda. Pada tingkat kami semua puas dengan apa yang kami miliki dan tidak kekurangan uang atau kekuasaan. Tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan. Pria muda itu terbungkus dalam kegelapan, hanya memperlihatkan sepasang mata yang berkilauan. Oh, maksudmu kamu tidak ingin membalas kematian Jason? Chen Fan berpura-pura terkejut dan kemudian bertanya. Jason telah menyinggung seorang Grandmaster, dan oleh karena itu kematiannya dapat dibenarkan, kata Theseus perlahan. Kembali ke topik kita, kami membutuhkan resep serum vitalitas yang sebenarnya. Serahkan dan kami akan selesai. Saya berjanji kami tidak akan pernah mengeroyok Anda. Setelah mendengar perkataan Theseus, Park Kyung-hwan dan Zoro sama-sama memasang wajah tegang. Meskipun ada 5 dari mereka, kekuatan gabungan dari 4 lainnya hampir tidak bisa menandingi Theseus. Sebagai Super Overlord, Shadow Force-nya adalah seni penyembunyian terbaik di dunia. Dia dicari di lebih dari selusin negara, tapi dia tidak hanya masih hidup tetapi juga berjuang. Apakah Anda dipekerjakan oleh Aid International?
Chen Fan bertanya, apa arti Aid International bagi saya? Tidak, Theseus menggelengkan kepalanya. Mereka mencoba mempekerjakan saya dengan 3 miliar dolar, tetapi saya menolaknya. Serum vitalitas sangat berharga terutama efeknya dalam membangkitkan yang luar biasa. Tuan Chen, Anda tidak akan bisa mempertahankan serum vitalitas sendirian, lingkaran orang luar biasa akan datang berbondong-bondong mengejarmu. Oh, Chen Fan menjentikkan jarinya dan berkata dengan ringan, jika mereka berani macam-macam denganku, aku akan membunuh mereka semua, sampai sungai menjadi merah. Cepat atau lambat, mereka akan mendapat pelajaran. Saya yakin Tuan Chen akan menolak lamaran kita. Theseus bertanya dengan alis berkerut. Kenapa aku harus menyetujuinya? Biarpun kalian mengeroyokku, aku masih bisa dengan mudah mengalahkan kalian semua. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang dan tersenyum. Jika Olga mendengar orang lain selain Chen Fan mengucapkan kata-kata itu, dia akan tertawa. Namun, dia tidak tertawa saat itu. Kata-kata itu keluar dari Chen Fan, Grandmaster paling kuat di Tiongkok. Pernyataannya yang terkesan arogan didukung oleh prestasinya yang gemilang. Kami mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi kami cukup untuk memperlambatmu. Olga meniup api menari di ujung jarinya dan berkata, "Oh." Chen Fan terkejut. Targetmu sebenarnya bukan aku. Kamu hanyalah bagian dari operasi ini. Kami tahu kesulitan besar dalam membunuh Super Overlord sepertimu, jadi kami tidak pernah menetapkannya sebagai tujuan kami. Tujuan kami di sini hanyalah memperlambatmu. Zoro mengangkat alisnya dan mengangkat bahu. Kami harus memperlambatmu agar unit operasi terselubung dari keluarga Li dan bulan kegelapan dapat menyusup ke dalam pabrik manufaktur dan mengambil rahasiamu. Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan pemerintah Tiongkok? Chen Fan mengerutkan alisnya dan bertanya. Chen Fan bertaruh bahwa lawannya seharusnya sudah mengetahui pada saat itu bahwa militer Tiongkok bertanggung jawab langsung atas pabrik produksi. Jika mereka menyerang pabrik secara langsung, pemerintah Tiongkok harus melepas sarung tangan mereka. Olga dan yang lainnya tersenyum dalam diam. Pada akhirnya, Park Kyung-hwan menambahkan, Tiongkok adalah negara adidaya, tapi bukan kekuatan terkuat di dunia. Serum vitalitas terlalu berharga untuk dibiarkan begitu saja. Gabungan kekuatan dan kekayaan semua perusahaan farmasi di dunia sudah cukup untuk berperang melawan Tiongkok. Operasi melawan pabrik produksi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemampuan mereka sebenarnya, kata Theseus sambil menggelengkan kepalanya. Chen Fan berdiri diam dan tidak mengatakan apapun. Fakta bahwa Theseus telah mengungkapkan rencana mereka kepadanya secara terbuka berarti bahwa tindakan mereka terhadap pabrik produksi mungkin telah berhasil. Ada banyak cara untuk memindahkan mesin ke luar negeri. Chen Fan tidak akan terkejut jika saat ini, ada kapal selam yang bersembunyi di perairan Tiongkok, siap memuat kiriman ke kapal. Adapun para pejuang yang kuat itu, mereka akan meninggalkan Tiongkok dengan keluar dari titik manapun di puluhan ribu mil perbatasan Tiongkok. Begitu mereka keluar dari Tiongkok, militer Tiongkok tidak akan menjadi perhatian mereka. Jadi, bagaimana menurut Anda, Tuan Chen? Apakah kita masih bertarung? Zoro berkata sambil mengangkat bahunya. Tentu saja. Chen Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar. Saya tidak peduli apa yang akan terjadi di pabrik, tapi saya tahu kalian semua harus mati hari ini. Begitu dia selesai mengucapkan kata-katanya, dia mengetuk tanah dengan ringan dengan satu kaki dan melesat keluar seperti hantu. Sementara itu, tidak jauh dari taman universitas tempat Chen Fan berada, seorang pria yang mengenakan rompi kamuflase duduk di batang pohon dan berkata, "Hei, burung kecil, menurutmu siapa yang akan menjadi pemenang?" Chen Beixuan adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, tapi dia mungkin tidak bisa bertahan dari kekuatan gabungan 5 penguasa kelas S, bahkan bos kita pun tidak bisa melakukan itu. Ditambah lagi, 5 tuan yang mematikan ini memiliki komposisi tim yang bagus, seniman bela diri, yang luar biasa dan juga seorang pembunuh. Jika mereka bisa bekerja sebagai sebuah tim, kekuatan mereka akan lebih dari sekedar jumlah bagiannya. Ditambah lagi, apakah aku sudah menyebutkan Theseus? Seorang gadis yang bertengger di dahan besar pohon itu menjawab. Dia mengenakan rambut pendeknya dengan setelan dan celana kulit ketat, menonjolkan tubuhnya yang kencang dan bugar, dan mengubah penampilannya dengan energi seksual. Wajahnya dingin dan keras dan ternyata sangat mirip dengan Yukin. Namun, dia sedikit lebih tua dari Yukin, sekitar 30 atau lebih. Berdasarkan apa yang aku tahu, Theseus adalah seorang penguasa super di Dark Roll.
Bos kami pernah bertemu dengannya di Eropa, namun pengacau itu akhirnya lolos. Aku terkejut dia berani menginjakkan kaki di Tiongkok lagi. Pria dengan rompi kamuflase menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cek-cek, apa yang dilakukan Chen Beixuan? Hingga membuat marah banyak tuan. Bahkan Ye Nantian pun tidak seceroboh ini. Keluarga lu dari kota Lin, Sekte Hong, Sekte Lembah Dewa Pengobatan, Sekte Penyihir Hantu, Sekte Feng Shui, Master Gong Tao, dan Totem Kegelapan. Itu hanya beberapa orang yang sudah membuatnya kesal. Belum lagi Intan Kuil, Sekte Xin Yi, dan bahkan keluargaku sendiri." Sambil berkata demikian, pria itu sedikit cemberut dan melanjutkan, "Jika bukan karena menteri kita dan keluarga Li di kota Jin melindunginya, saya pasti sudah memberinya pelajaran sejak lama. Kamu pikir kamu bisa mencakar orang itu?" Para wanita berjas kulit mendengus. "Yah, tentu saja, aku tidak bisa." Lelaki berompi itu mendongak dengan marah namun harus menghadapi kenyataan. Orang tua kita telah menerbitkan gulungan surga dan menempatkannya di posisi teratas. Aku hanya berada di urutan paling belakang dalam daftar 10 besar. Meskipun sejak itu aku telah meningkat pesat, kekuatanku paling banyak setara dengan Lei Qianjue. Itu masih belum cukup untuk melawan pukulan hipersonik orang ini. Saya pikir hanya bos atau bajingan Ye Nantian yang bisa melawannya. Oke, diamlah sekarang. Pertunjukannya akan segera dimulai. Wanita berbaju kulit itu memotong pendek pria itu dan berkata, "Apakah mereka benar-benar akan bertarung di dalam taman universitas?" Pria berompi itu mendengus pelan saat dia melompat tinggi ke udara seperti pegas yang terisi. Dia mendarat dengan anggun di dahan tempat wanita itu berada, tanpa mengganggu sehelai daun pun. Jika keadaan menjadi tidak terkendali, kita mungkin tidak dapat mengendalikan situasi. Pria berompi mengerutkan alisnya dan mengeluh. "Jangan khawatir, Theseus telah berada di bawah radar bos sejak dia tiba di Tiongkok. Saya yakin bosnya ada di dekat kita bahkan sampai sekarang," kata wanita berjas kulit. "Bagus, sekarang aku merasa lega." Pria berbaju terbaik itu tersenyum. Tiba-tiba, wanita itu menutup telinganya ketika seseorang berbicara melalui lubang suara. Wajahnya menjadi gelap dan berkata, "Sial. Bulan gelap Sekte Hong dan unit terselubung keluarga Li telah menerobos masuk ke pabrik produksi. Mereka sedang dalam pertempuran sengit dengan naga Chang saat kita bicara. Bos, bagaimana kalau pergi ke sana dan membantu? Apakah mereka serius? Orang-orang ini terlalu berani." Pria berompi itu mengumpat, "Bagaimana dengan pertempuran di sini? Serahkan pada bos dan Chen Beixuan." Wanita itu memandang ke kejauhan sejenak dan melompat dari pohon. Dia naik Harley Davidson, menghidupkan mesin lalu menghilang. Pria berompi itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum mulai mengejarnya. Tak seorang pun di dunia saat ini yang pernah mendapat perlakuan diserang oleh 5 tuan pada saat yang bersamaan. Theseus yakin Chen Fan akan mundur. Meskipun 4 tuan lainnya tidak sekuat Theseus, mereka tidak lemah dalam imajinasi apapun dan berada di peringkat tengah di antara semua tuan tingkat Grandmaster. Yang mengejutkan, Chen Fan bahkan tidak bergeming dan menghadapi serangan mereka secara langsung. "Chen Beixuan, kamu terlalu sombong." Park Kyung-hwan memasang wajah tegang dan kemudian meluncurkan tubuhnya ke udara seperti belalang, sementara di udara, dia berputar dan memberikan tendangan berputar ke arah Chen Fan. Tendangannya datang dengan kecepatan kilat sehingga menciptakan kantong udara yang runtuh akibat ledakan. Jika ada petarung taekwondo yang pernah melihat tendangan berputar ini, mereka akan berlutut di tanah dan sangat mengagumi keterampilan dan kekuatannya. Tingkat pencapaian Park Kyung-hwan telah lama melampaui kickboxing. Setiap pukulan dan tendangan diresapi dengan energi ledakan mematikan yang dapat menghancurkan tengkorak targetnya. Chen Fan mendengus dan melayangkan pukulan dengan malas. Chen Fan memiliki badan panjang umur Azuretir, jadi serangan fisik apapun akan dipadamkan oleh kekuatan manusia supernya. Namun, Park Kyung-hwan telah menyelesaikan pekerjaan rumahnya dan mengetahui kekuatan Chen Fan dengan baik. Tubuhnya tiba-tiba berputar ke arah lain di udara dengan putaran tiba-tiba, dan dia merentangkan kedua kakinya untuk menjepit leher Chen Fan. Setelah, otot-otot di pahanya tiba-tiba membengkak dan celana panjangnya terlihat robek. Angin 4 kebenaran sejati tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Terbukti pada saat itu bahwa Park Kyung-hwan adalah seorang ahli baik dalam kekuatan internal maupun penyempurnaan fisik. Dia tidak hanya menguasai penggunaan energi internal tetapi juga mempelajari 1 atau 2 trik dari Muay Thai kuno dan Yoga kuno.
Bahkan saat Park Kyung-hwan mengubah teknik serangannya di udara, Diamondback menginjak tanah dan menyerbu Chen Fan seperti tank yang tak terhentikan. Pria kulit hitam ini tingginya sekitar 2 meter dan tubuhnya hampir sebesar tongsan. Otot-otot di tubuhnya tampak begitu keras seolah-olah dipompa dengan besi. Saat dia bertempur di Afrika Utara, tentara di sisi lain medan perang biasa menembaknya dengan senapan mesin dari jarak dekat, tetapi hanya untuk mengetahui bahwa otot-ototnya telah menghentikan peluru memasuki tubuhnya. Yang lebih buruk lagi, ia dilahirkan dengan cara seperti ini dan tidak pernah mempertegas tubuhnya dengan seni penyempurnaan fisik, namun, ia sama mematikannya dengan seorang Grandmaster penyempurnaan fisik. Jika dia menghabiskan beberapa waktu berkultivasi, dia akan membuat sakit kepala bahkan bagi Lei Qianjue. Bahkan pada level ini, Diamondback adalah role tank yang sempurna untuk tim. Mencari kematian, Chen Fan tidak terpengaruh oleh serangan yang datang dari kedua sisi. Dia menarik lengannya ke atas dan memanggil aura pedang berwarna biru. Park Kyung-hwan menjerit panik dan mengubah serangannya sekali lagi. Begitu fleksibelnya tubuhnya sehingga dia mampu meluruskan tubuhnya dan tampak mengambil beberapa langkah besar di udara melewati Chen Fan, berbalik, dan mengeluarkan bayonet yang dia gunakan untuk menusuk Chen Fan dari belakang. Tiba-tiba, Chen Fan menghadapi serangan dari kedua sisi. Diamondback yang menabrak di depannya dan Park Kyung-hwan yang menusuk dari belakang di belakangnya. Chen Fan tiba-tiba berada dalam bahaya besar. Namun, Olga dan yang lainnya tidak menurunkan kewaspadaan mereka sedikitpun. Mereka tahu bahwa Chen Fan tidak akan secepat itu dikalahkan oleh Park Kyung-hwan dan Bak. Olga menjentikkan jarinya dan menembakkan warna merah menyala seperti batu delima dari ujung jarinya. Nyala api ini terang dan berkilau, jari-jarinya yang berwarna jingga dan merah melelehkan udara, menjadikannya cairan yang mengalir. Nyala api ini menyatu menjadi satu dan menusuk ke arah Chen Fan. Olga si wanita merah tua terkenal karena kekuatan super elemen apinya. Dia mampu memampatkan apinya hingga cukup padat dan tajam untuk menembus baja. Bahkan kendaraan berlapis baja pun bisa terbelah oleh api mematikannya. Zoro sang raja guntur dengan cepat mengikutinya dan menyerang juga. Zoro adalah bintang yang sedang naik daun di antara 7 underboss di Sekte Hong. Kemampuannya mengendalikan petir jarang terjadi bahkan di antara yang luar biasa. Kilatan petir muncul di matanya saat rambut emasnya terangkat dan berdiri. Di sela-sela telapak tangannya, sulur petir muncul. Listrik bermuatan menyala antara satu telapak tangan ke telapak tangan lainnya tetapi dibatasi oleh kemauan Zoro yang sangat besar. Kemudian dengan dorongan lembut, Zoro melepaskan bola energi mendesis ke arah Chen Fan. Pizzu, denyut listrik menembus udara dan melesat ke arah Chen Fan saat kilauan menari-nari di sekitarnya dengan gelisah. Dalam sekejap, 4 dari 5 petarung telah menyerang Chen Fan. Pelatihan dan kultivasi selama bertahun-tahun telah memberi mereka ketepatan waktu dalam serangan tim mereka. Petir Zoro adalah yang terakhir dilepaskan, tapi juga yang tercepat. Itu akan mendarat di Chen Fan sebelum Park Kyung-hwan melakukannya. Chen Fan sedikit terhuyung oleh dampak petir. Serangan petir ini berbeda dengan serangan dari Arcane Bulwark of Thunder dan juga tidak sama dengan mantra Dharma dari batu guntur yang digunakan oleh Tetua Agung Sekte Lembah Dewa Kedokteran. Itu adalah energi listrik murni dan mampu melayang di udara karena tegangannya yang sangat tinggi. Namun, Chen Fan memiliki badan panjang umur Azure Tirk, oleh karena itu praktis merupakan isolator. Dia hanya terhuyung sedikit meskipun serangannya sangat berbahaya. Meski begitu, sedikit kejutan Chen Fan telah memberi Park Kyung-hwan dan Bak cukup waktu untuk menggandakan serangan mereka. Bang! Ujung bayonet Park Kyung-hwan menusuk punggung Chen Fan. Ujung mematikannya begitu tajam hingga mampu menembus pelat baja setebal 10 cm. Bukan itu saja, tangan Park Kyung-hwan tiba-tiba mulai bergetar, mengayunkan bayonet mematikan agar lebih mudah menembus lebih dalam. Park Kyung-hwan telah menggunakan teknik ini dan membunuh seorang pengemudi kendaraan lapis baja dari luar. Namun, begitu pukulan Park Kyung-hwan mendarat di Chen Fan, wajahnya menjadi gelap. Dia menyaksikan cahaya biru melintas di tubuh Chen Fan dan kemudian dia merasakan bayonet itu sepertinya mendarat di sepotong lempengan berlian. Tubuh macam apa ini? Apakah dia Terminator T-1000? Bilahnya seharusnya sudah menembusnya meskipun dia terbuat dari baja. Park Kyung-hwan tiba-tiba diliputi teror. Dia pikir dia telah menganggap serius Chen Fan dan mempersiapkan sebanyak yang dia bisa. Semua informasi yang dia kumpulkan, baik itu laporan dari Dinas Intelijen Korea atau surat dari Sekte Hong,
menyebutkan fisik Chen Fan yang luar biasa. Meski diperingatkan, Park Kyung-hwan yakin akan mematikannya bayonet. Itu dibuat untuk menembus armor kelas militer dan dibuat dari paduan tungsten khusus. Namun, senjata mematikan tersebut bahkan tidak mampu menggores kulit Chen Fan. Sebelum Park Kyung-hwan sempat meneriakkan peringatan, Bak sudah berada tepat di depan Chen Fan. Dia telah mendominasi Afrika sebagai tank kelas luar biasa. Tubuh dan kekuatan fisiknya bisa menyaingi master pemurnian fisik. Dia menambah kecepatan untuk membangun lebih banyak momentum. Dia merunduk sedikit dan mendorong satu bahunya ke depan untuk menabrak Chen Fan. Pada kecepatan ini, dia bisa saja menjatuhkan jeep ke samping atau membiarkan bahunya menabrak tubuh gajah. Cahaya dingin muncul di mata Chen Fan. Dia menginjak tanah dengan ringan dan memiringkan bahunya untuk menerima dampaknya. Itu adalah benturan dua tubuh yang tidak bisa dihancurkan, bahu-membahu, daging melawan daging. Postur Chen Fan tampak seperti teknik terkenal dari Baji Fish yang disebut Mounted on Mountain. Namun, cara dia menantang kekuatan dan energinya sangat berbeda dengan Mounted on Mountain. Chen Fan akan menerima dampak terberat hanya dengan menggunakan tubuhnya. Kaca, semua orang tercengang dengan apa yang terjadi selanjutnya. Setelah tumbukan, bukan yang lebih besar dari keduanya yang tetap berdiri, melainkan Chen Fan dengan tubuh yang jauh lebih kecil. Tulang Bak, meskipun sekeras apapun, hancur akibat benturan tersebut. Bahunya ambruk dan membentuk cekungan besar hingga ke dadanya. Bak bergegas mundur dan menutupi lukanya dengan satu tangan sambil melolong menyakitkan. Sejak bakat Bak bangkit, dia mendominasi Afrika Utara dan tidak pernah mengalami cedera seperti itu. Bahkan ketika ia masih kecil ia sudah bergulat dengan singa dan gajah. Ketika dia lebih besar, dia membalikkan tangki. Bak yakin bahwa dia adalah orang yang paling kuat secara fisik di dunia dan dia tidak pernah berpikir bahwa seorang remaja Tiongkok yang lemah bisa mengalahkannya. Kamu punya bakat garis darah, bukan? Chen Fan mengerutkan alisnya dan menatap Bak dengan rasa ingin tahu. Olga, Zoro, dan Theseus telah membuka elemental talent mereka. Mereka telah dilatih untuk menyelaraskan diri dengan elemen tertentu di alam guna mencapai pencerahan. Namun, Bak berbeda. Dia belum pernah menjalani pelatihan atau kultivasi apapun, tubuhnya dilahirkan dengan cara ini. Hanya ada satu penjelasan untuk ini. Dia telah membangunkan garis darah. Ras manusia tidak sendirian dan gen dari ras lain atau bahkan binatang roh terkadang masuk ke dalam kumpulan gen manusia. Ini terjadi pada semua ras di galaksi, dan manusia tidaklah unik. Jika seseorang mewarisi garis keturunan dengan latar belakang supernatural, dia dapat membuka kemampuan itu dengan membangkitkan garis keturunan tersebut. Meskipun Chen Fan tidak yakin jenis bloodline Bak yang diwarisi, dia menduga itu adalah sesuatu yang bersifat binatang, yang menjelaskan kehebatan fisiknya yang luar biasa. Tanpa tubuh binatang itu, manusia itu pasti sudah mati setelah terkena benturan. Orang aneh macam apa dia? Setelah serangan Zoro, Park Kyung-hwan dan Bak gagal, Olga panik dan berteriak. Akhirnya, serangan apinya mencapai Chen Fan. Namun, Chen Fan menyedot api yang menyala tepat ke dalam mulutnya dan memasukkannya ke mata emas api miliknya. Wajah semua orang menjadi gelap setelah melihat perkembangannya dan bahkan Theseus mulai terlihat bermasalah. Ia baru menyadari bahwa pemuda di hadapannya adalah lawan terkuat yang pernah ia temui. Lebih buruknya lagi, Chen Fan belum bergerak, dan tubuhnya yang luar biasa saja telah mengguncang lawannya hingga ke inti. Jika tidak ada serangan mereka yang berhasil, bagaimana mereka bisa memenangkan pertempuran? Kamu benar-benar layak mendapatkan gelar nomor satumu. Theseus mengeluh. Pupil emas Zoro menyusut saat dia meningkatkan pertahanannya. Ketika dia memanggil 4 tuan lainnya, dia cukup yakin dengan kemenangan mereka. Namun, kini rasa percaya dirinya telah hilang. Jika Lei Qianjue mampu menahan diri di hadapan musuh sekuat itu, orang tua itu juga pasti sangat kuat. Zoro menyadari betapa salahnya dia berasumsi bahwa dia sekuat Lei Qianjue. Sementara itu, pasangan muda yang duduk tak jauh dari situ tercengang dengan apa yang mereka lihat. Api, kilat, bayangan, binatang buas seperti petarung hitam, seorang pembunuh dengan tubuh sefleksibel ular. Ini semua adalah hal-hal yang keluar dari film-film Hollywood. Yang lebih membuat mereka terkesan adalah pemuda yang berdiri di tengah semua kekacauan itu, tersenyum seolah tidak ada hal aneh yang terjadi. Tidak ada yang menaruh perhatian pada pasangan muda itu, karena mereka semua menatap Chen Fan.
Mereka tahu bahwa mereka perlu bekerja sama dan memberikan semua yang mereka punya untuk menyelesaikan pekerjaan. Diamondback berteriak dan menginjak tanah. Dia merobek kemeja dari tubuhnya dengan lengannya yang sehat, pembuluh darah muncul di bawah kulitnya dan beberapa muncul di matanya. Dia berubah menjadi binatang buas. Orang besar akan kehilangannya lagi. Olga berkata saat api merah di matanya bersinar lebih terang. Api muncul di sekelilingnya, dan jari-jarinya yang menari menyentuh rumput di dekat kakinya dan akhirnya menyulut api. Dia berdiri diam sambil dikelilingi oleh kobaran api, tampak seperti Dewi Api. Ku bilang, kalian semua akan mati. Wajah Chen Fan tampak cuek dan dingin. Tanpa menyia-nyiakan gerakan apapun, dia berbalik menghadap Park Kyung-hwan. Serangan guntur Zoro yang kuat telah menarik perhatiannya dan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap tusukan dari belakang Park Kyung-hwan. Setelah dia akhirnya menenangkan diri, dia siap menghadapi orang Korea itu. Beraninya dia menikam Dewa Surgawi Mistik Utara dari belakang. Melihat mata Chen Fan yang dingin dan acuh tak acuh, Park Kyung-hwan tiba-tiba dilanda rasa putus asa dan perasaan krisis. Dia tidak pernah merasa lebih takut bahkan ketika dia berdiri tegak dari meriam yang mengarah ke arahnya. Park Kyung-hwan meneriakkan sesuatu dan mengeluarkan cambuk yang tergantung di pinggangnya. Cambuk itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan ditembakkan ke arah Chen Fan. Meskipun seni bela diri Korea tidak terkenal karena penggunaan cambuk, karena Park Kyung-hwan fasih dalam hampir semua jenis seni bela diri, dia cukup ahli dalam menggunakan senjata yang tidak biasa tersebut. Senjata seperti cambuk sangat berguna saat ini karena tidak nyaman membawa senjata yang lebih panjang. Cambuk ini terbuat dari potongan kulit badak yang diikat dengan untaian kawat baja tipis yang tak terhitung jumlahnya. Saat ia berputar di udara, ia menciptakan tornado kecil dan menarik semua tanaman dan rumput di sekitarnya mendekat dan mencabik-cabiknya. Di tangan Park Kyung-hwan, cambuk berubah menjadi naga dan mengejar Chen Fan. Satu jatuh. Chen Fan sedikit menundukkan kepalanya dan berkata. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi bayangan buram saat dia melesat menuju Park Kyung-hwan dengan kecepatan kilat. Sementara itu, dia mengulurkan kedua tangannya ke dalam cambuk yang berputar dan mencengkeram cambuk itu dengan mudah, lalu dia menariknya dengan kuat. Tiba-tiba, Park Kyung-hwan merasakan kekuatan luar biasa mengalir ke dalam dirinya melalui gagang cambuk. Dia bereaksi dengan cepat dan segera melepaskan cambuknya, meskipun demikian, gerakannya melambat saat dia sedikit terhuyung. Chen Fan memanfaatkan kesempatan itu dan mendekatinya. Dalam sekejap, dia sudah berada tepat di depan Park Kyung-hwan dan mengulurkan tangan kirinya untuk meraihnya. Brengsek, Park Kyung-hwan panik. Dia menginjak tanah untuk mendorong dirinya mundur. Saat kakinya meninggalkan dua cekungan dalam di tanah, tubuhnya mundur secepat kilat dan membuat jarak 10 meter antara dia dan Chen Fan dalam sekejap. Saya mati jika tidak bereaksi cepat. Setelah lolos dari bahaya, Park Kyung-hwan tetap tidak lengah. Itu hampir merupakan pelarian dari pertunangan mematikan dengan seseorang yang sekuat Chen Fan. Kenapa dia berhenti mengejarku? Yang mengejutkan Park Kyung-hwan, Chen Fan tidak menyusulnya. Bahkan ketika Park Kyung-hwan hendak merayakan pelariannya, dia melihat senyum gembira di wajah Chen Fan. Dia melihat ke bawah dan akhirnya menyadari bahwa Chen Fan telah mencuri hatinya, secara harfiah, tanpa dia menyadarinya. Segalanya terjadi begitu cepat hingga rasa sakit seolah hilang dari otak Park Kyung-hwan. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menyerang pria Korea itu. Aku tidak percaya. Tiba-tiba, pandangan Park Kyung-hwan menjadi gelap dan jatuh ke tanah dalam kematian. Sersan kepala militer Korea yang perkasa, tuan yang mematikan, dibunuh oleh Chen Fan. Jantungnya dicabut dari dadanya oleh remaja Tionghoa dengan tangan kosong. Ayo bergerak bersama. Theseus memasang wajah tegang dan memerintahkan semua orang untuk menyerang bersamanya. Melihat Park Kyung-hwan bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari Chen Fan, Theseus tahu bahwa dia harus menyelesaikan ini sesegera mungkin sebelum Chen Fan memilih rekan satu timnya satu demi satu. Kekuatan Chen Fan benar-benar mengejutkannya dan dia terkejut melihat betapa mudahnya dia membunuh Park Kyung-hwan. Areh. Yang pertama datang setelah Chen Fan adalah Diamondback. Otot-otot pembuluh darahnya ditutupi dengan pembuluh darah. Dan dia menatap Chen Fan dengan mata binatang buas yang berdarah liar. Setiap langkah yang diambil Bak akan menimbulkan getaran hingga ke bumi. Pasangan muda yang masih menyaksikan perkelahian itu mengira sedang terjadi gempa dan panik. Olga mengibaskan kedua tangannya.
Tiba-tiba rumput di sekitarnya terbakar. Dia menggerakkan tangannya lagi, menyalurkan apinya menjadi bola api besar. Bola api tersebut mempunyai 3 lapisan, bagian luar bola api berwarna merah tua, bagian tengah berwarna jingga dan inti berwarna putih, warna baja cair. Ayo, Olga mendorong dengan lembut dan membuat bola api itu melayang ke udara. Bola api itu melayang sekitar 1 meter di atas udara dan semua rumput di bawahnya yang dilewatinya hangus karena suhunya yang luar biasa. Zoro mengulurkan kedua tangannya saat energi listrik mengalir ke seluruh tubuhnya. Rambutnya di ujung dan kulitnya diliputi energi listrik biru. Pada akhirnya, dia menyalurkan semua energi mendesis itu ke dalam bola petir. Bola petir, itu adalah bentuk petir alami yang paling kuat. Kekuatan sambaran petir ini bisa membunuh setidaknya selusin orang. Mantra itu jelas berdampak buruk pada sistem Zoro. Dahinya dipenuhi keringat dan dadanya naik turun saat dia bernapas dengan susah payah. Kekuatan petir lebih mematikan daripada api, namun juga sangat sulit dikendalikan. Oleh karena itu, Zoro harus menghabiskan hampir setengah energi aslinya untuk melemparkan bola petir sementara Olga dapat melemparkan bola api tersebut tanpa mengeluarkan keringat. Kedua bola ini terbang ke arah Chen Fan dengan kecepatan luar biasa. Theseus mundur selangkah dan menyatukan tubuhnya dengan bayangan di sekelilingnya dan menghilang. Saat Diamond Bug bergegas menuju Chen Fan mengangkat tangan dengan sangat santai. Kulit halus yang tidak rusak di tangannya berkilau seperti porselen. Itu lebih halus dan halus daripada model tangan. Setiap aspeknya selaras sempurna satu sama lain mulai dari panjangnya hingga lekuk jari. Itu luar biasa. Bang! Chen Fan sedikit terguncang oleh dampaknya, tetapi dia menenangkan diri sebelum ada yang menyadarinya. Sementara itu, saat Bug menabrak lengan Chen Fan, langkahnya terhenti dan membeku saat beraksi. Sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Lalu muncullah bekas telapak tangan di tengah dadanya. Ini dimulai dengan perubahan warna kulit yang hampir tidak terlihat, dan kemudian depresi menjadi lebih dalam seolah-olah ada telapak tangan tak kasat mata yang menekan dadanya. 1 inci, 2 inci, 3. Telapak tangan yang menekan dada Bug memotong tulang punggungnya dan keluar dari punggung Bug, membuat lubang berbentuk telapak tangan. 2 turun. Chen Fan menarik tangannya kembali dan berkata dengan tenang. Kemudian, serangan petir akhirnya tiba. Udara di sekitar Chen Fan tiba-tiba dikompres menjadi cincin putih mengembang yang mengelilinginya dalam lingkaran sempurna. Saat cincin itu melebar, ia menekan rumput dan membengkokkan semak-semak, menimbulkan suara ledakan yang mengguncang bumi. Sate hipersonik. Olga dan Zoro sama-sama kaget dengan pemandangan itu. Chen Fan telah menggunakan langkah yang sama persis untuk membunuh Lei Qianjue dan membuat dirinya terkenal. Setengah tahun kemudian, mereka akhirnya melihatnya beraksi. Tubuh Bug sangat kuat dan mampu menyaingi Grandmaster penyempurnaan fisik. Bahkan Azure Wood Keyblade mungkin hanya membuat goresan kecil di tubuhnya, dan tidak akan pernah bisa membuat lubang di dadanya. Yang luar biasa garis darah seperti Bug sangat bertahan selama pertempuran. Cedera apapun hanya akan membuat amarahnya berkobar dan memikat keinginan bertarungnya. Oleh karena itu, Chen Fan telah memutuskan untuk menggunakan teknik hipersonik yang kuat untuk menghadapinya untuk selamanya. Apa yang menakjubkan dari gerakan Chen Fan bukanlah seberapa kuat tubuhnya, melainkan kecepatannya yang tak terbayangkan. Jika sebuah truk hampir tidak bergerak, tidak akan ada yang terluka. Namun, jika ia melaju dengan kecepatan 1000 km per jam, ia dapat menghancurkan siapapun hingga menjadi bubur. Semakin cepat kecepatannya, semakin banyak energi serangannya. Ketika kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, satu pukulan akan menghabisi seluruh planet. Meskipun Bug telah membangunkan garis darahnya dan mendapatkan tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan, tubuhnya tidak akan tahan terhadap serangan dengan kecepatan hipersonik. Namun, tidak seperti ketika Chen Fan membunuh Lei Qianjue, dia bahkan tidak mengerahkan 100% energinya dalam serangan tersebut dan oleh karena itu dapat menggunakan teknik yang sama beberapa kali lagi dengan mudah. Sementara itu, seorang pria keturunan Tionghoa yang bersembunyi di balik pohon tak jauh dari medan pertempuran kaget dengan apa yang dilihatnya. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Chen Beixuan? Orang tua sering memberitahuku bahwa dia adalah orang paling berkuasa di Tiongkok di bawah level negara abadi. Aku selalu menganggap itu omongan gila. Sekarang aku akhirnya percaya. Pria itu menundukkan kepalanya saat dia bergulat dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Sementara itu,
Chen Fan berbalik untuk melihat ke arah Olga dan Zoro setelah dia menghabisi bak. Zoro dan Olga dikejutkan oleh tatapan pemuda itu. Mereka merasa sedang menghadapi naga kuno yang dilepaskan ke bumi oleh para dewa untuk menghukum mereka. Pikiran mereka dikuasai rasa takut dan bahaya. Sial, kita harus keluar dari sini. Sebelum Olga mengambil keputusan tentang apa yang harus dia lakukan, Zoro telah membuat keputusan untuknya. Dia bergeser dan mundur, membuat jarak antara dia dan Chen Fan. Saat itu bola api dan bola petir akhirnya sampai ke Chen Fan. Meskipun kecepatannya lambat, mereka mempunyai energi mematikan yang cukup untuk membunuh ratusan orang. Ketiga, Chen Fan berkata perlahan. Sebelum Olga menyadari apa yang sedang terjadi, Chen Fan sudah bertindak. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk meraih dua bola energi. Di bawah tatapan tak percaya Olga, dua paket energi mematikan itu tidak meledak untuk menyakiti Chen Fan seperti yang dia duga. Sebaliknya, mereka melambat, melayang di atas telapak tangan Chen Fan seperti dua hewan peliharaan yang jinak. Kontrol energimu menyedihkan. Chen Fan mendekatkan kedua tangannya sedikit dan cairan api mulai keluar dari bola api. Sementara itu, bola petir tersebut juga tampak telah berubah menjadi cairan panas dan menetes ke telapak tangan Chen Fan. Pada akhirnya energi merah putih menyatu dan membentuk cahaya bergaris merah putih. Itu adalah perpaduan api merah panas dan sulur petir yang berkilauan. Cahaya terang merah dan putih ini menjadi lebih panjang saat Chen Fan mengulurkan kedua tangannya, dan akhirnya berubah menjadi baut. Bautnya ditempa dengan api yang cukup panas untuk melelehkan logam dan listrik 10.000 volt. Begitu kekuatannya dilepaskan, masing-masingnya sama mematikannya dengan tembakan meriam dari jarak dekat. Namun, Chen Fan telah menggabungkan kedua energi itu dengan mulus. Olga tercengang dengan apa yang dilihatnya, karena teknik Chen Fan memamerkan semua aturan elemen yang telah dia pelajari. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan energi orang lain? Bagaimana seseorang bisa menggunakan api dan petir secara bersamaan? Kekuatan seperti itu adalah legenda. Mungkinkah Chen Fan adalah dewa perkasa dari legenda? Chen Fan telah mencapai pencerahan ethereal, dan oleh karena itu, kekuatan Super Olga dan Zoro hanyalah permainan anak-anak baginya. Mereka mungkin terlihat kuat, tapi tidak berguna saat digunakan. Melawannya, pergi. Chen Fan melemparkan baut ke sasarannya. Kilatan energi melesat ke arah Zoro dan menelusuri garis merah di udara yang membentang dari tangan Chen Fan hingga dada Zoro. Daging Zoro meleleh karena benturan dengan baut tersebut dan yang terakhir dengan mudah menembus tubuhnya dan keluar dari ujung yang lain. Underboss perkasa dari Sekte Hong yang mendominasi Eropa telah tiada. Dalam sekejap, Chen Fan telah membunuh 3 Grandmaster Overlord. Aliansi 5 petarung mematikan itu hancur dalam sekejap.